أنا اليوم شرفت بهذه الزيارة إلى أيضا الرابطة العلوية، ووصيتي لأحبابنا السادة آل علوي أن يستمروا على ما كان عليه آباؤهم من تقديم كل خير ونفع للمسلمين وللبلد وللوطن، وألا يبالوا بما يلقون من الأذى، هكذا عهدهم دائما. كم تحملوا الأذى عبر تاريخهم أسوة بآبائهم وأجدادهم من أئمة أهل البيت النبوي الكريم، فأوصيهم بالبقاء على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من نشر الخير والعلم والنور والهدى والنفع، ومن تقديم حب الوطن، ومن جمع شمل أبناء إندونيسيا على حب وطنهم وخدمته، وعلى حب الله ورسوله، وعلى التخلق بأخلاق الشرع الشريف، وعلى نشر أنوار ذكر الله جل جلاله، وعلى أن يملأوا قلوب الناس بما يطهرها من الكراهية والأحقاد. وندعو الله تعالى لنا ولهم جميعا بكمال السداد والتوفيق في ذلك. Mengenai silsilah DNA Hasyimiyah ini, sudah jelas itu semua hanya prediksi perkiraan, kira-kira, sangkaan. Mereka menyangka bahwa FGC 10500 itu adalah haplogrup dari Sayyidina Ali. Ya. Nah, dan terbukti banyak anomali di situ. Di antaranya apa? Imam Ali ini kan suku Quraisy. Di suku Quraisy itu ada Bani Syaibah. Bani Syaibah ini yang secara nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, Bani Syaibah ini adalah Bani yang diberi wasiat untuk memegang kunci Ka'bah. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan tidak akan mengambil hakmu ini kecuali mereka yang zalim. Ya. Dan karena itu Bani Syaibah ini ketat menjaga nasabnya. Karena mereka ada tugas untuk menjaga, untuk membawa kunci Ka'bah. Nah, Bani Syaibah ini tradisinya siapa yang paling tua di antara Bani Syaibah, mereka lah yang pegang kunci Ka'bah. Jadi bukan diambil dari keluarga tertentu ya. Jadi keluarga ini yang pegang, nanti anaknya yang paling tua yang pegang, nanti anaknya yang paling tua yang pegang. Nah, enggak, tapi dari seluruh Bani Syaibah diambil siapa yang paling tua, itulah yang pegang kunci Ka'bah. Seperti itu, agar adil. Nah, ketika diuji sampel DNA mereka, DNA-nya, ternyata beliau haplogrupnya R. Kalau Anda mengatakan bahwa ini jangan-jangan anak zina, Anda sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Anda orang yang zalim karena Anda mengambil hak Bani Syaibah. Jadi hati-hati, nggak bisa segampang itu. Udah nggak punya sampel DNA pembandingnya, Anda nuduh-nuduh orang ini anak zina, ini nggak benar nasabnya, ya kan? Ya. Lalu ke atas lagi, ke Nabi Ibrahim juga begitu. Mereka katanya Nabi Ibrahim haplogrupnya ini, Nabi Ismail L859, Nabi Ishak begini. Alhasil ini semua hanya sangkaan, rekaan belaka. Ini Nabi Ismail tidak pernah diambil sampel DNA-nya. Nabi Ibrahim juga tidak pernah diambil sampel DNA-nya. Nabi Ishak juga. Ini semua hanya rentetan hitungan dari bawah tadi itu loh. Dari yang diuji ambil sampel sekarang ini, kemudian dihitung sampai diperkirakan masa hidup Nabi Ibrahim. Kemudian disitulah mereka menentukan, oh berarti kalau ini kira-kira masa hidup Nabi Ibrahim, haplogrupnya ini, berarti inilah haplogrup Nabi Ibrahim. Cuma ilmu kira-kira. Dan terbukti pada tahun 2017, ketika ditemukan fosil suku Kan'an di wilayah Sidon, di kota Sidon, Lebanon, setelah diuji sampel, ternyata diketahui bahwa fosil-fosil suku Kan'an ini haplogrupnya JP58. JP58 adalah leluhur dari JFGC 10500. Nah, akhirnya apa? Gugur. Nabi Ibrahim bukan keturunan Kan'an. Dengan ditemukan haplogrup suku Kan'an, maka terbuktilah bahwa JFGC 10500 ternyata keliru.
Itu loh. Paham ya simpelnya ya? Nah, kata si Lutfi Andora ya, kata si lucu lagi si Lutfi Andora ini. Lutfi Andora mengatakan bahwa haplogrup suku Kan'an itu yaitu JFGC 46728 ini sudah mecah. Mecahnya di mana? Katanya di JY3014. Loh. Anda nggak lihat? Memang secara garis nggak mungkin. Siapa yang mengatakan bahwa fosil suku Kan'an itu adalah fosil leluhur Nabi Ibrahim? Siapa yang mengatakan bahwa fosil yang ditemukan di kota Sidon itu adalah fosil leluhur dari Nabi Ibrahim? Nggak ada yang ngomong seperti itu. Yang ada bahwa fosil tersebut memiliki common ancestor dengan Nabi Ibrahim, dan itu mustahil. Ya. Dan itu mustahil. Karena Kan'an bukan leluhur Nabi Ibrahim, jadi nggak mungkin ada common ancestor antara Nabi Ibrahim dengan suku Kan'an ini. Di JP58. Ya, jadi common ancestor-nya bukan di JY3014, tapi di FGC11. Coba JFGC11. Anda bisa cek di YFull. Haplogroup JFGC11. Ya, formed 4,400 years before present. 4.400 tahun yang lalu. Kira-kira 400 tahun sebelum Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kisaran 4.000 tahun yang lalu. Paham sampai di sini? Jadi common ancestor antara JFGC 10500 dengan fosil suku Kan'an yaitu JFGC 46728 di haplogroup JFGC11 yang itu formed 4.400 tahun yang lalu. Jadi nggak mungkin. Ya, ini belum ke atas. Kita nggak bicara sampai ke JP58. Kalau sampai JP58 tambah keliru lagi. Ini di yang paling singkat aja, yang paling dekat aja. Ya, sampai di sini kan Anda, teman-teman kan bisa menilai sendiri bahwa Lutfi memang rajanya Gedabrus. Ya, memang rajanya Gedabrus. Ya, dia bilang, wah itu yang uji sampel DNA itu yang ngaku Sada itu semua sudah diverifikasi dengan kitab. Ada kitabnya. Kitab apa? Saya pikir kitab yang abad sekarang. Kan yang uji sampel tahun sekarang, 2023. Saya pikir kitab Nasab tahun 2023. Lah ternyata yang dibawa kitab Tahdzibul Ansab. Itu abad keberapa? 1000 tahun yang lalu. Syajaratul Mubarakah. Tahun katanya abad ke-6 Hijriah. Nah sekarang kita abad 15 Hijriah kok. Kitab-kitab yang lain, Al-Muntaqilah, Al-Umdah, dan lain-lain, itu kitab ratusan, bahkan lebih dari, ya. Inilah, kalau orang nggak mengerti, tapi berani bicara. Tidak memverifikasi, cobalah Anda kritis. Apa yang Anda dengar mengenai isu ini, coba Anda cross-check. Pasti di situ ada kebohongannya. Saya pastikan itu ada kebohongannya. Seperti bagaimana saya menemukan kebohongan Ihya Nurzabi. Mulai dari dia bicara kitab Al-Istizadah, bohong. Dia bicara kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah, itu juga ada kebohongan. Dia memframing katanya Imam Ahmad Al-Muhajir hijrahnya ke Andalus katanya di Pakistan. Dia ngarang-ngarang membuat cerita mengacak-acak soal Ahmad ini tokoh majhul yang nggak jelas jeluntrungannya, makamnya di mana, orangnya siapa. Ya. Terus lagi bicara tentang Syekh At-Turbani. Syekh At-Turbani pun juga keliru ya. Coba uji kritis. Apa yang disampaikan oleh mereka-mereka ini. Ya si Imad, ya si Fakih, ya si Sugeng, ya si Ihya Sapi, ya si Fuad Pleret. Coba Anda cross check.
Anda akan menemukan fakta yang berbeda. Dan kalau Anda punya sedikit rasa iman, Anda akan berpikir betapa mereka-mereka ini berani berbohong. Berani berbohong. Dan Anda juga akan marah. Kenapa? Karena mereka-mereka ini sedemikian meremehkan masyarakat Indonesia. Mungkin mereka menganggap masyarakat Indonesia ini bodoh semua, nggak mungkin bisa menemukan kebohongan mereka. Ya, kalau orang mendiamkan mereka itu bukan apa-apa. Mereka-mereka ini dianggap ODGJ. Mau apa ditanggapi? Keilmuan nggak punya. Imat, ilmu nasab nggak pernah belajar. Ilmu sejarah juga nggak ngerti. Bicara tentang nasab, ngarang buku tentang nasab. Mengeluarkan keputusan-keputusan tentang nasab. Tol. Isbat. Ya orang kalau paham ya dianggap, wah ini ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Kalau nggak punya gangguan jiwa nggak mungkin seperti itu. Ya kan? Iya. Nah coba Anda cek aja, nggak usah jauh-jauh sih Sugeng. Coba Anda cek tuh. Konten-kontennya, tab komunitasnya, status-status Facebooknya. Coba Anda cek. Kira-kira itu tulisan seorang ilmuwan atau seorang yang rasis atau seorang yang memiliki kelainan mental. Ya. ODGJ. ODGJ, Pak. Nggak ada satupun dari mereka itu yang mempunyai kealiman. Susah, Pak. Ini kan karbitan. Digaung-gaungkan sebagai sebuah tesis. Ya tesis apa, Pak? Tesis bagaimana? Anda ngerti tesis nggak sih? Kok bisa ngatain tulisannya Imat itu tesis? Ngerti tesis nggak? Syarat-syarat untuk membuat tesis. Ngerti? Tulisan Imat itu mencapai hipotesa aja belum, apalagi tesis. Terus Anda menuntut orang untuk membuat antitesis. Gimana? Yang dilawan ini bukan tesis kok. Hipotesa aja belum. Dan kajian ilmiah itu dipertahankan di depan para pakar. Bukan dipertahankan dengan laskar. Kalau sesuatu dipertahankan dengan laskar itu motivasinya apa? Motivasi ilmiah atau motivasi apa? Itu loh. Masa kajian dipertahankan dengan laskar? Bentuk laskar untuk mengawal tesis Kiai Imat itu kenapa? Tesisnya Kiai Imat ini kenapa? Kok dikawal? Ya wajar lah kalau Robito Alawiyah nggak nanggapi, ulama-ulama malas nanggapi. Ya karena seperti inilah. Ya, kita santai aja. Ini kan tahun politik. Momentum tahun politik. Mereka-mereka ulama-ulama itu malas menanggapi agar tidak memanaskan situasi, agar dalam tahun politik ini situasi tetap tenang, masyarakat tetap ya seperti biasa, ukhuwah Islamiyah, jadi nggak terlalu menanggapi. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah untuk Mbak Putri Mojopahit ya semoga Anda bisa mencerna apa yang saya sampaikan tadi dengan baik. Ya, oke. Saya kira itu aja dulu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.